Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini saya doakan semoga Allah senantiasa curahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Wabil khusus nikmat iman yang sangat luar biasa. Karena keimanan ini adalah merupakan fondasi bagi orang yang beragama Islam. Tentunya kita supaya tahu bagaimana kriteria orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan gambaran tanda-tanda orang yang beriman itu seperti apa. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwa innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka yang dimana ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Kenapa? Karena Allah lah sang pencipta, Allah lah sang penguasa, Allah lah sang pengatur alam jagat raya ini. Bayangkan jika kita sedang mencintai seseorang, ketika disebut namanya, itu pun serasa hati kita bahagia. Bagaimana dengan Allah yang mengatur segala urusan manusia, bukan sekedar manusia, tapi seluruh makhluk hidup, baik yang ada di alam jagat raya ini maupun yang gaib. Maka itulah gambaran orang-orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah, hatinya terpaut, hatinya bergetar, hatinya meyakini bahwa Allah lah Tuhan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, zadat, bertambah imannya. Saudaraku, kita tahu bahwa iman kita tidak seperti imannya para sahabat. Iman para sahabat Rasulullah yazid, bertambah terus. Iman kita yazid wa yankus, terkadang bertambah, terkadang berkurang. Bahasa kitanya
iman kita situasi dan kondisional. Ketika kita berada di tempat-tempat yang berbau Islam atau di majlis-majlis ilmu, iman kita yajid, bertambah, meningkat. Tapi ketika kita berada di tempat-tempat yang mungkin jauh dari norma-norma agama, terkadang iman kita berkurang. Maka untuk supaya iman kita ini bertambah, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, maka iman kita yajid. Dan bagi orang-orang yang beriman, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bertawakal itu bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Bertawakal itu kita sudah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Kita sudah berdoa, maka wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah lah bertawakal. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitu hebatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika mendengar nama Allah, hatinya gemetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadat iman. Dan dia selalu berikhtiar, juga berdoa kepada Allah, kemudian bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan kemudian selanjutnya tanda orang yang beriman itu, allazina yuqimunas shalah. Tentunya mereka-mereka yang senantiasa mendirikan salat. Karena kita tahu bahwa salat adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Bahkan ketika Rasulullah ditanya, siapakah orang yang paling baik, orang paling utama? Mereka yang menjalankan salat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita mengaku beriman, tapi kita lalai dengan salatnya. Karena ini merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Kemudian setelah mendirikan salat, senantiasa berinfak. Menginfakkan sebagian rizki yang Allah karuniakan. Karena kita sadar betul bahwa rizki yang kita miliki saat ini, baik ukurannya menurut orang kaya kita miskin, menurut orang miskin kita kaya, karena miskin dan kaya itu relatif. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan harta itu untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.